Polisi telah menangkap satu tersangka yang diduga membunuh seorang anggota TNI dan mayatnya dibuang di sebuah kebun di Depok, Jawa Barat. Persemayaman korban di rumah duka diwarnai isak tangis keluarga. Inilah lokasi ditemukannya sesosok mayat pria paruh baya Kamis kemarin. Korban ditemukan dalam semak-semak. Setelah diselidiki polisi, korban merupakan anggota TNI yang diduga dibunuh. Dalam kurun waktu 24 jam, polisi berhasil menangkap satu pelaku yang diduga membunuh korban. Belum diketahui pasti motif pelaku membunuh korban, namun menurut polisi, peristiwa tersebut terjadi saat korban berusaha melerai perkelahian pelaku dengan sejumlah orang yang terlibat cekcok. Korban ini datang untuk melerai, niatnya baik untuk melerai. Tapi secara spontanitas, tersangka langsung menusukkan pisau tepat di dada sebelah kiri korban, sehingga korban meninggal dunia. Akibat perbuatannya, pelaku terjerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara itu, sejumlah anggota TNI yang menjadi rekan korban melayat ke rumah duka. Pihak keluarga tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Apa sebenarnya motif pembunuhan anggota TNI? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogan Heros Baruno. Selamat sore, Pak Yogan. Selamat sore, Mas. Pak Yogan, apa sebenarnya motif dari pelaku membunuh anggota TNI ini, Pak? Ya, jadi kalau motif sebenarnya memang pelaku spontan. Pada saat itu terjadi cekcok mulut antara dua kelompok. Kemudian korban datang untuk melerai. Namun kemudian sang pelaku spontan menusuk dada sebelah kiri dari korban. Demikian. Baik, artinya spontan ya Pak. Karena pada saat itu mungkin situasinya pelaku ini sedang berkelahi, kemudian apa yang saat itu menjadi pemicu perkelahian mereka, Pak? Ya, jadi awalnya ada cekcok antara salah satu korban luka berinisial A terhadap rekan korban pelaku berinisial M. Ya, kemudian teman pelaku memanggil teman-temannya, termasuk sang pelaku. Kemudian si pelaku datang mendatangi A, kemudian melakukan penusukan terhadap A di paha atas sebelah kanan. Nah, pada saat itu kemudian korban datang untuk melerai, namun secara spontan dan refleks pelaku menusukkan pisau lipat ke dada sebelah kiri dari korban. Kemudian korban melarikan diri ke arah semak-semak dan baru ditemukan esok harinya pada pagi hari sekitar jam 6. Demikian. Oke. Baik, di mana pelaku ini diamankan, Pak? Ya, jadi pelaku ini sudah terdeteksi, mereka tinggal di wilayah Jakarta Selatan, kemudian kita amankan bersama rekan-rekan yang lain yang kebetulan hadir pada saat malam itu juga, kita periksa dan kemudian kita dapati karena keterangan saksi dan yang lain-lain, alat bukti menunjukkan bahwa pelaku merupakan pelaku utama penusukan. Baik, pelaku utama penusukan artinya hanya satu orang saja atau masih ada dugaan yang lain yang mungkin pada saat itu juga turut membantu? Nggak ada, Mas. Jadi memang yang membawa senjata pisau lipat itu hanya si pelaku utama dan dia yang menusukkan itu kepada korban. Baik, tujuan pada saat itu pelaku membawa senjata atau pisau itu memang betul-betul untuk berkelahi? Ya, jadi memang pelaku diminta temannya untuk hadir karena untuk menyelesaikan permasalahan, si pelaku juga sudah membawa. Namun kemudian karena terjadi cekcok yang demikian besar, sehingga pelaku mengeluarkan senjata pisau lipat tersebut. Baik, kalau teman-temannya yang lain Pak yang terlibat perkelahian ini, apakah statusnya masih sebagai saksi atau ada kelanjutan penyidikannya Pak? Ya, yang berkelahi hanya 2 orang saja, jadi tidak semuanya, yang lainnya hanya ikut membantu untuk melerai saja. Jadi kita fokus kepada pembunuhan kasusnya. Oke, baik. Terakhir Pak, ancaman hukuman yang dikenakan pada pelaku? Ya, pasal 338, ancaman hukuman dengan 15 tahun penjara. Baik.
Terima kasih AKBP Yogan Heros Baruno sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.